Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau servis pada tipe handphone J7 2016. Nah, kalau untuk kerusakannya yaitu kemarin keluhannya terutama pada LCD ya teman-teman, yang mengalami kerusakan, dan sudah saya lepas juga pada LCD-nya yang kemarin retak atau udah pecah. Lalu keluhan yang kedua yaitu pada tombol powernya yang juga mengalami kerusakan. Nah, di tutorial kali ini saya akan berikan cara atau trik jumper pada tombol switch on off nya. Karena ini saya cari kemarin ya, saya cari pada spare part pengganti di switch on off nya atau tombol powernya itu tidak ada. Jadi di kesempatan kali ini saya akan berikan cara trik jumper yang cukup sederhana saja ala Teknisi HP Banua. Nah, ini sengaja ya untuk tutorialnya saya percepat kawan-kawan, karena di sini ada dua kerusakan yang saya atasi. Jadi membutuhkan waktu realnya itu sekitar 40 menit. Nah, yang pertama di sini saya akan perbaiki terlebih dahulu. Untuk melakukan pengetesan LCD secara mudah, tentu kita harus perbaiki terlebih dahulu di switch on off atau powernya dulu, yaitu dengan cara trik jumper seperti ini ya. Kita bikin kabel jumperan seperti ini, kira-kira 5 cm ya teman-teman. Ini kita tambahkan flux dulu untuk mempermudah pelekatan timah solder di kabel jumpernya. Oke, di sini saya tunggu panas pada solderan dulu ya, karena baru menghidupkan. Nah, terlebih dahulu saya cek di konsumsi arus baterai. Oke, di sini masih 75%. Nah, jadi nanti kita mudah ya untuk melakukan pengetesan LCD sebelum kita pasangkan. Nah, caranya kita jumper saja. Nah, sebelum kita melekatkan ya, kita panaskan saja dengan ujung dari solderan, lalu lekatkan di pin switch on off yang ada di papan PCB-nya. Kita bikin dua kabel jumperan seperti ini. Nah, untuk panjangnya ya kira-kira 5 cm cukup ya teman-teman. Dan lalu kasih pelindung dengan isolasi kertas seperti ini untuk menghindari terjadinya short, karena kabel jumper ini seringkali terkelupas ya teman-teman. Jadi untuk menghindarinya, tambahkan saja dengan pelindung isolasi kertas. Nah, caranya seperti ini. Lalu kita hubungkan ke kuningan yang ada di switch on off ada atau pada fleksibel switch on off nya ini. Tetap sama ya caranya, tinggal kita solder saja. Nah, ini cara trik mudah ya teman-teman apabila kawan-kawan tidak mempunyai spare part pengganti yang sesuai dengan tipe yang ingin kita perbaiki, yaitu pada tipe handphonenya yang ingin kita perbaiki ya. Kalau misalkan terkendala tidak mempunyai spare part pengganti, lakukan trik jumper seperti ini. Nah, ini walaupun berbeda tipe ya, tapi masih kita bisa gunakan di tipe handphone seperti Samsung ini. Nah, lalu kita bisa lakukan pengecekan ya teman-teman. Caranya seperti ini. Kita lakukan pengecekan LCD sebelum dipasangkan. Nah, ini untuk LCD-nya sudah mau menyala.
Nah, penampakan jomperannya seperti itu ya teman-teman. Oke, ini durasi sengaja saya percepat. Oke, pada touchscreen-nya juga alhamdulillah masih berfungsi dengan normal. Ini memang ini ya teman-teman, biasa penyebabnya kalau kita ganti LCD yang bukan orisinal itu ya seperti ini ya. Ada beberapa kendala seperti di tombol kembali itu biasanya mengalami susah untuk dipencet ya, kecuali dengan agak sedikit keras. Itu biasa pada tipe-tipe Samsung teman-teman, yang mana pada tombol home atau tombol kembalinya itu pisahan ya, berbeda dengan yang full set seperti Oppo atau Vivo dan Samsung tipe yang sekarang ini. Oke, kita coba dulu untuk menghidupkan handphonenya. Ini yang bermasalah di baterainya juga goyang ya teman-teman. Maklum tipe handphone yang cukup lumayan lama. Dan ini kebetulan untuk biaya LCD cukup lumayan mahal ya teman-teman. Di saat-saat sekarang ini harga LCD melonjak tinggi, dan untuk kualitasnya tidak sesuai dengan harga. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, saya rasa untuk pengecekan LCD dan touchscreen-nya cukup ya teman-teman, sudah berfungsi baik pada LCD maupun pada touchscreen-nya berfungsi dengan normal. Oke lah, tahapan selanjutnya yaitu kita akan ini terlebih dahulu ya teman-teman, kita akan buat penempatan atau meletakkan dari tombol switch on off-nya ini terlebih dahulu, supaya nanti kita bisa rapikan lagi ya. Karena ini teman-teman bisa lihat sendiri di bagian tombolnya itu premnya sudah mengalami kepatahan ya, patah teman-teman. Jadi ini nanti saya akan bikinkan ya supaya lebih mudah atau menghindari dari terulang kembali kerusakan pada switch on off-nya. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya dulu, di like, di share, dan di komen juga. Apabila ada kritik maupun saran serta dukungan kepada saya, silahkan kawan-kawan tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya, karena insya Allah setiap harinya saya akan updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone ala teknisi HP Banua. Nah, kita kembali ke handphonenya ya teman-teman. Nah, di sini saya pertipis ya teman-teman pada solderan yang ada di flexible switch on off-nya, dan saya kasih pelindung menggunakan isolasi kertas. Oke, kita cek lagi ya teman-teman. Ini tanpa menggunakan LCD. Nah, masih alhamdulillah masih berfungsi. Lalu tahapan selanjutnya yaitu kita pasangkan LCD-nya ya teman-teman. Nah, inilah tutorial cara pemasangan LCD dan trik jumper switch on off. Caranya sederhana saja ya teman-teman, seputar perbaikan handphone yang kerusakannya ya tergantung yang dibawakan sama yang punya. Nah, itu juga yang saya tampilkan dalam tutorial perbaikan handphone di channel saya ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Apabila masih ada kekurangan, silahkan teman-teman tambahkan ya, atau berikan saran yang terbaik untuk saya ke depannya nanti. Baiklah, kita langsung saja pasangkan pada
bagian LCD-nya terlebih dahulu. Ini untuk merapatkan saya penuh dengan kehati-hatian ya, karena untuk touchscreen-nya sangat tipis teman-teman. Kalau terlalu tekan bisa menyebabkan retak. Oke, nah ini terkendala kelupaan ya teman-teman, menambahkan ganjelan di tombol home-nya. Nah, jadi saya peringatkan kepada kawan-kawan semua, setiap kali kalian menggantikan touchscreen maupun LCD seperti yang tipe-tipe Samsung ya, yang ada tombol home-nya seperti ini, usahakan tambahkan ganjelan di tombol home-nya itu. Ya terserah saja, menggunakan isolasi kertas juga boleh, atau benda apapun ya, disesuaikan saja dengan ketebalannya ya, karena kalau tidak dikasih ganjal itu tombol home-nya akan goyang. Kalau kita kasih kita kasih ganjal, maka tombolnya itu akan muncul di permukaan, jadi tidak goyang lagi. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita karete saja. Jadi nanti LCD lumayan rapat saat lemnya itu mengering. Nah, lalu kita kembali ya teman-teman ke tombolnya tadi. Untuk menghindari kerusakan lagi ya pada switchnya, tentu kita akan bikinkan tombolnya. Nah, berhubung tombolnya saya tidak mempunyai, dan ini juga premnya juga sudah patah ya, jadi walaupun kita ganti itu susah untuk melekatkannya. Jadi ikuti saja cara saya untuk menggantikan tombolnya. Yang penting bisa dipakai dengan nyaman pada handphonenya ini teman-teman. Jadi apabila teman-teman mau mengikuti apa yang saya kerjakan di sini, silahkan saja. Berarti apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Nah, gitu aja ya. Oke, seperti biasa saya gunakan sisa bekas potongan dari SIM card yang sudah tidak terpakai lagi. Caranya silakan teman-teman potong secukupnya ya, seukuran dengan switch on off-nya, lalu letakkan seperti ini dan tambahkan dengan isolasi kertas supaya tidak mudah tergeser-geser pada potongan dari sisa bekas SIM card yang tadi. Nah, caranya seperti ini ya. Mungkin kawan-kawan juga punya trik tersendiri ya, kawan-kawan teknisi yang lain. Nah, kalau saya seperti ini, yang penting bisa membantu menghindari terjadinya kerusakan pada switch on off-nya. Karena ini kalau tidak kita kasih pelindung ya teman-teman, biasanya yang punya itu baik itu menghidupkan layar ataupun mematikan handphonenya biasanya dengan dicolok dengan kuku, bisa menggunakan benda-benda yang cukup tajam ya. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya kerusakan kembali pada switch on off-nya. Nah, jadi ini hanya sedikit cara ala teknisi HP Banua untuk menghindari atau mengasih pelindung pada switch on off yang tombolnya sudah hilang. Nah, mungkin untuk tutorialnya cukup sampai di sini saja ya kawan-kawan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton tutorial videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, sekali lagi saya minta bantuannya kepada kawan-kawan untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu ya saat saya updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone di lain waktu lagi ya. Dan akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.